PPKM begini, semuanya itu pada mendadak dipaksa masuk ke digital nih. Sementara banyak yang nggak siap. Sometimes kena PHK mereka. Kemudian mereka baru nyadar setelah kena PHK. Ternyata gue nggak punya skill yang bisa dijual ya. Alright, hi. Hai, Hello. hai. Halo, selamat malam, Apa Kak. kabar? Aku baik banget. Thank you for inviting me. Luar Ini, biasa. thank you so Yes, much. yes. Kayaknya dari tadi udah pada antusias semua nih, pada nanyain semua. Iya, di DM juga udah pada yang, rame, ini menarik banget soal topiknya. yang masuk di storymu ada banyak tadi yang asking question ya. Aku kan lihat tuh kayak ask me anything gitu kan tadi tuh. Iya sih, lumayan banyak. Aku padahal baru upload 1 jam, tapi question saya udah ya puluh-puluhan lah, banyak banget. Kita ngobrol. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Yes, Eva, selamat datang di acara ini. Jadi thank you so much ya udah menyempatkan diri juga mau hadir di acara ini. Jadi Thank aku you. bikin live kayak begini cukup sering sih sebenarnya sih, pengen sharing aja ke teman-teman ya, apalagi during PPKM begini, semuanya itu pada mendadak dipaksa masuk ke digital nih. Sementara banyak yang nggak siap. Sometimes kena PHK mereka. Kemudian mereka baru nyadar setelah kena PHK. Ternyata gue nggak punya skill yang bisa dijual ya. So itu adalah kondisi-kondisi Hmm. masyarakat kita saat ini. Jadi saya pengen berbagi free kayak begini, live IG, sering ya, supaya teman-teman tuh bisa mulai nemuin passion lah, dapetin duit pertamanya 100 juta, apalagi pertamanya mereka, akan sangat membantu teman-teman semua di sini. Kurang lebih gitu sih ceritanya. Nah, background saya sendiri nih Eva, biar sama gitu ya, background saya selalu, yang tadi saya bilang, saya selalu menggunakan digital marketing dengan approach list building, bangun database, bangun kolam prospek, gitu. Cuman, banyak orang nanyanya akhirnya, passionku apa ya? Passionnya mulai dari mana ya? Always kayak gitu. Kalau saya mau mulai list building, mau milih industrinya apa nih? Nah, aku lihat tuh di your profile nih, ada she wears gold, and then he wears gold, and then ada art gitu. Iya, Can you benar. tell me kayak, itu semua passion kah? Atau itu ketemunya gimana sih itu Eva? Dari awalnya tuh gimana sih ceritanya? Biar teman-teman di sini paham. Alright. Iya, ya sebenarnya emang kayak pas dilihat-lihat juga kirain wah kayaknya passionnya banyak banget ya. Jadi actually itu Iya. sebenarnya sebenarnya dari passion aku tuh I would classify my passion itu art sama business gitu. Jadi awal-awal tuh aku emang natural attraction aku tuh emang udah towards dunia kreatif. Jadi aku tuh awal-awal dari SMP aku udah bikin art account sendiri. Nah di situ tuh aku sharing tentang kayak progres aku gitu dalam memulai journey sebagai artis gitu. Dan aku juga dulu sebenarnya awal-awal ketika memulai bisnis, salah satu modal tempat cari modalnya aku tuh lewat jual karya aku, lewat lukisan. Jadi sebenarnya art account aku tuh juga dulu dipakai untuk buka commission gitu. Aku mulai dari SMP. Lalu karena sebenarnya dari kecil aku juga udah suka banget nih sama dagang, I like entrepreneurship. Aku udah bikin bisnis semenjak aku umur 11 tahun. Jadi Wow. awal-awal iya, iya. Aku sebelum She Wears Gold ini aku udah buka 2 bisnis lagi sebelumnya. Jadi ini bukan bisnis pertama aku, Kak. Gitu. Jadi dan yang awal-awal tuh aku bikin bisnis tentang perhiasan juga karena aku memang suka banget sama perhiasan, as you can tell. Oke, untuk perhiasan. Ya, jadi aku pakai itu, aku belajar ngerakit-rakit perhiasan, etc. Dan aku bangunlah bisnis pertama aku ketika umur 11 tahun itu. Bertahan 2 tahun, habis itu aku over sama bisnis itu karena aku waktu itu lagi pindah sekolah. Jadi gak gitu ke kontrol kan bisnis itu. Tapi waktu itu tuh zaman-zamannya lagi tren choker yang lagi ditulis apa choker kayak manis-manis kecil gitu loh. Dulu zaman 2012 sempat ada trennya gitu Kak di fashion. Abis itu setelah tren itu selesai, aku coba lagi umur 14 tahun aku bikin bisnis tentang notebook gitu, custom notebook. Kebetulan kan aku juga suka desain. Aku lagi belajar ngulik dunia graphic designing. Akhirnya aku coba bikin notebook yang aku custom, depannya aku desain gitu satu-satu. Jadinya itu 2 bisnis itu tuh meskipun dua-duanya nggak jalan, tapi itu tuh tempat aku belajar tentang entrepreneurship pertama kali, belajar tentang kayak online world tuh kayak gimana sih, dan juga kumpulin modal sekalian gitu. Tapi sebelum itu ada yang ngajarin kah kayak orang tua itu pebisnis kah, orang tua seperti apa atau ngarahin dari awal gimana tuh? Hmm. Karena 11 tahun tuh very young. Ya, interesting ya. Kayak banyak orang juga nanya sih kayak, kok bisa gitu dari kecil pengen banget dagang. Soalnya dari keluarga sih. Keluarga aku, I come from a
keluarga pedagang. Papa mamaku juga dulu awal-awalnya merintis dari nol itu sebagai pedagang gitu, jualan hal-hal kayak apapun dah, kelontong, daster, semuanya makanan dulu dijual sampai akhirnya ya mereka di posisi ini sekarang gitu. Jadi dari keluarga sih Kak. Jadi ngeliatin gitu ya, ngeliatin bahwa oh orang tua jualan kayak begitu tuh tiba-tiba kayak ya udah nalurinya muncul dari situ gitu ya. Bener. Tapi saya lagi mikir juga nih Eva, saya lagi mikir juga, saya lagi ngajarin anak saya saya ajarin entrepreneurship, saya lesin juga ada coding, ada entrepreneurship gitu. Cuman yang saya pikirkan gini, kamu dilahirkan di orang tua pedagang yang benar-benar waktu itu konvensional kan, apapun dijual gitu, ya Bener. kan? Kamu ngeliat gitu, cross my mind kalau anak saya nanti ngeliat saya kerja kayak begini, online kayak begini, ntar dipikir nggak kerja gitu, nggak jualan gitu kan. Jadi saya sampai Iya. lesin sekarang anak saya untuk entrepreneurship sih. But Oh, orang tuamu ya. apakah melibatkan kamu ke kayak dagang, jagain toko yuk, gitu-gitu, ikut gak sih seperti itu? Dulu ikut. Aku dulu juga disuruh jadi jaga toko, jadi kasir, gitu-gitu, bagian packing gitu. Bahkan dulu Umur kalau berapa tuh? misalnya dari kecil banget aku bahkan sampai kayak beberapa bisnisnya aku nggak inget, ada yang dulu bisnis makanan, ada yang kayak bisnis stationery gitu. Dulu tuh aku inget banget awal-awal dulu mama papaku kan juga sering kayak pergi kayak ke tempat-tempat gitu untuk jualan kan. Pernah satu Ya, kali ada satu mereka sewain kayak satu gerobak kecil untuk aku sama dua kakak aku buat belajar jualan sendiri. Dan waktu itu tuh jualannya tuh kayak penghapus, pensil gitu. Dimodalin, tapi akhirnya aku yang harus catat kayak pendapatan, pengeluaran gitu-gitu. Jadi lucu banget tuh kayak gerobaknya kecil dan kita yang belajar jualan sendiri ngomong-ngomong gitu. menarik sih. Oke, now balik lagi ke passion tadi. Itu tadi tiba-tiba kamu suka jewelry atau gimana sih cara nemuinya? Karena most people asking question tuh kayak gimana sih caranya nemuin passion? Like kayak ada tips gak buat nemuin passion menurut versi Eva? Aku rasa sih passion itu sesuatu yang kamu nggak mind doing for the rest of your life gitu loh. Dan kayaknya passion tuh nggak selalu kayak oh melukis, nggak selalu spesifik kayak art atau nyanyi gitu. Itu kan yang kelihatan tuh ya bahasanya. Tapi passion tuh bisa sesuatu yang lebih kayak soft gitu loh. Mungkin kayak misalnya passion aku tuh other than art, business aku tuh suka banget sharing apapun lah, bahasanya storytelling gitu loh. I think it's a passion. Dan cara kamu cari passion sih menurut aku ya, especially at a young age, coba dulu aja sebanyak mungkin. Kalau kamu belum tahu, biasanya kamu nggak akan discover your own knack at it gitu loh. Jadi coba dulu aja. Kayak awal-awal journey content creating, aku pun nggak sadar aku ternyata suka gitu loh di dunia content creating. Tapi kalau aku coba, turns out lama-lama ketemu loh parts yang oh I feel like ini my purpose juga gitu. Jadi nggak seperti pikiran teman-teman ya. Kok saya nggak nemu-nemu passion saya padahal nggak pernah nyoba apapun juga. That's a problem. Iya, coba aja sebenarnya. Karena nggak tahu kan kira-kira apa yang menarik untuk kamu. Aku sendiri kalau untuk jewelry sih ya, itu dari kesukaan pribadi aja sih. Aku ngelihat kayak apa sih yang ada di lemari aku yang aku pengen punya banyak banget dan aku koleksi. Dan ternyata itu tuh di lemari aku tuh pengen banyak perhiasan. Dan aku notice kayak, oh ya aku juga suka lihat pembuatan perhiasan gitu-gitu. So, ya, jewelry making bisa jadi passion aku. Nah itu mulai umur berapa tuh? Waktu jewelry yang itu tuh, yang si Wears Gold gitu. Itu mulainya kapan? Aku baru mulai She Wears Gold awal 2020, Kak. Jadi baru setahun. Awal Setengah. 2020, baru setahun. Mm-mm. Setahun setengah lah, setahun setengah. Iya. Oke, jadi sekarang kita mulai nih dari passion ya. Udah ketemu nih passionnya nih. Kalau di kerangka kepalamu nih ya, sekarang kan era digital ya, makanya kamu bikin Instagramnya juga, ada si Wears Gold, ada He Wears Gold, ada art juga. Aku pengen tahu sebenarnya apa yang ada di pikiran Eva ketika sudah ketemu, oke, aku suka ini. So what next nih untuk dibisniskan dalam konteks bisnis nih? Wah, itu menarik banget sih pertanyaan. How to monetize your passion ya. Awal-awal Correct. itu awal-awal ya jujur ketika datang ke scene itu, ketika mulai berkarya di sosial media, belum kepikiran untuk ngelihat ini tuh sebagai channel untuk jadiin duit. Tapi lama-lama ya, maksud aku kayak for me ya, aku menghabiskan banyak waktu di social media creating content dan time itu valuable banget dan aku pikir kayak if I want to keep on creating like this, harus ada cara di mana aku ngerasa ada rewardnya lah, ada kompensasi over it.
Kalau nggak bisa Duit. dong aku terus iya harus cari duit gitu. Dan waktu itu sih kalau buat aku ya dari sisi art, aku waktu itu cari gap in the market, kurang lebih tuh orang-orang tuh lagi butuh apa sih dalam kayak service misalnya kayak menggunakan art aku tuh bisa apa. Dan aku ngeliat kayak oh dulu tuh kalau lagi musim graduation kayak lulusan kuliah wisuda atau kayak happy birthday gitu, banyak orang yang gak ngeliat ngasih art itu sebagai satu option untuk ngasih ke orang gitu. Dan jadi itu yang aku coba tak implementasikan ke art account aku. Dulu aku promosiinnya kayak sebentar lagi nih ada musim wisuda, kalian udah bikin gift belum buat ke orang kalian yang tersayang gitu. Aku bikin nih jasa komisi mulai dari kayak 200.000 gitu. So that's how I started kalau dari art. Tapi kalau dari jewelry sendiri, um, it comes in a lot of apa ya proses juga sih. Kalau dari jewelry aku ngeliatnya sih kak kayak gini. Kadang tuh cewek-cewek kalau misalnya ulang tahun atau apa, mereka nggak pernah terima perhiasan. Karena banyak orang tuh nganggap perhiasan tuh serius banget, apalagi kalau kasih cincin gitu. And etc. kayak gitu. Jadi kayak perhiasan tuh masih ada stigma yang terlalu serius aku rasa in society. Karena aku terima perhiasan aja hampir gak pernah gitu loh. Kecuali mungkin dari orang tua. And padahal sebenarnya perhiasan itu tuh very versatile gitu loh. Nggak cuma dipakai untuk tunangan atau pernikahan. So I see that gap dan aku coba untuk bikin produk aku, bisnis aku itu around um, normalizing, memberi perhiasan sebagai gift lebih affordable, packagingnya juga lebih santai, nggak pakai bahan-bahan yang terlalu mewah seperti logam mulia, berlian gitu-gitu. Tapi at the same time juga meaningful gitu loh, karena bisa di-personalize, bisa di-customize. So, I think for me ya, finding that gap in the market itu bakal ngebantu banget in monetizing what you like gitu. I see. Tuh teman-teman, perhatikan gap in the market. Oke, aku jadi penasaran tadi. Kalau punya bisnis gold gitu ya buat cewek, buat cowok gitu ya. Terus tiba-tiba nanti kalau kamu dikasih cowokmu perhiasan itu gimana rasanya? Kayak Seneng lah, seneng. bukannya udah ada tuh di toko tuh kan gitu. Dipesenin langsung ya dari Shiwersgold buat aku sendiri. Iya makanya Kakak itu. seneng. Oke Tapi oke kalau oke. asli. Nice. Oke, kemudian um, ini how do you spot the market sebenarnya? Jadi gini, pertanyaan orang itu kan selalu kayak kamu tadi bilang, finding the gap in the market. Oke, saya juga sering bilang kayak begini, temukan marketmu, kemudian ngajak ngobrol, nanti ketemu kok insight-insightnya begitu kan. But most people, pertanyaan berikutnya adalah market saya yang harus saya ajak ngobrol itu siapa? Eva tadi bilang banget, enak banget ya. Musim wisuda kan begini. Nah, kemudian kalau orang-orang itu emang gimana kok saya bisa tiba-tiba harus mikir orang wisuda? Kok bisa mikir tiba-tiba mikir orang ngasih gift? Itu awalnya ini di mana nemunya gitu? Aku rasa sih setiap kali kayak ada orang nanya aku juga kayak, Kak, kok bisa sih kepikiran buat jalanin promosi bisnis di TikTok? Exactly. Gimana caranya kayak bisa kepikiran gitu kayak how does that first idea generation tuh muncul gitu loh. Dan Ya, kalau dari aku sih pengalamannya being active in the industry yourself. Jadi misalnya kamu suka perhiasan and you be a consumer dulu di situ loh. Kamu mau main aplikasi TikTok, kamu jadi consumer dulu. Kamu lihat apa yang kurang di situ, yang di sisi kamu sebagai consumer, what you wish harus ada di situ. So, lihat yang bolong, gimana ya caranya kayak, jangan cuma menerima semua konten, semua platform, itu kamu tanpa ada kritik, tapi lihat semuanya tuh with a grain of salt. Kayak ini tuh bisa di-improve. Ini tuh ada lowongan untuk diperbaiki gitu loh. So, and that approach itu aku apply to all parts of my life. Entah itu relationship, entah itu friendship, entah kayak nyari dalam passion juga kayak gitu loh. And when you can see kekurangan-kekurangan itu, kamu bisa and then cari orang-orang yang kurang lebih bisa berpikiran sependapat sama kamu. Kayak misalnya nih, aku ngelihat kemarin tuh di TikTok awal-awal kan ngelihat orang-orang pada banyak yang gak ngerti tentang bisnis, tentang cara mulai bisnis, dan aku bikin tuh konten mengenai ngajarin bisnis juga di TikTok. Dan lewat komen-komen itu, aku ketemu banyak like-minded people yang juga tertarik belajar bisnis lewat social media. And what I did itu, aku berinteraksi di komen dengan mereka. Kayak kira-kira konten apa lagi sih yang kalian pengen lihat lebih banyak gitu loh. I ask them kurang apa aja yang bisa anak-anak muda kita tuh lakuin more often gitu.
And in that way kamu jadi nggak idea generate sendirian, tapi jadi banyak otak gitu loh. So ask a lot Yes, yes, yes. and iya kan? Kita lihat Kayak gitu. pertanyaan orang lah ya. Kita lihat. Tapi balik lagi ya. The thing adalah we have to talk with our market. We have to, do market research. Ya kan. Jadi benar-benar ngobrol gitu kan. Akhirnya baru ketemu. Jadi tidak tebak-tebakan Bener-bener. aja kan. Tidak tebak-tebakan lagi. Oke, so talking about social media now. Saya senang banget kok berbagi di sini. Eva juga pengen banget berbagi buat teman-teman, Aku juga apalagi seneng dari banget. PPKM. Ya, apalagi dari PPKM kayak gitu. Iya, Tadi udah dibilang passionnya adalah pengen sharing. itu iya itu benar-benar. Aku sesuatu suka yang banget ya kan. sharing. Aku tuh Makanya, sebenarnya makanya. baru akhir-akhir ini juga aku sadar aku tuh ternyata suka ngajar, Kak. Kayak itu sesuatu passion yang Oke. aku kayak dulu kalau masih di sekolah, orang-orang nanya kan, kira-kira guru-guru nanya, "Kamu pengen jadi apa kalau udah gede?" Dan hampir gak pernah ada yang jawab guru. Dan aku selalu Oke. pikir kayak, ya iyalah, siapa yang mau jadi guru? Tapi makin kesini, aku makin kayak, kayaknya boleh nih aku jadi guru somehow gitu. That's why aku setiap kali ada opportunity buat sharing kayak gini, I'm really so happy, Kak. Kayak Nice. empowered gitu. Entah Nice, nice. art, entah Make impact lah bisnis ya, gitu. make impact lah ya. Oke, kita balik lagi ke sosial media sekarang. Sosial media apa yang dipakai? Apakah TikTok? Harus TikTok? Ataukah seperti apa? Atau ada pemikiran khusus? Kapan milih sosial media yang mana? Aku lihat kamu ada selain di TikTok, ada juga di YouTube misalkan, ada di Instagram juga, selalu aktif di beberapa sosial media. Gimana? Cara mikirnya gitu. Kalau aku sih sekarang ya lagi aktifnya cuma di TikTok sama di Instagram dulu. Untuk YouTube aku masih berproses lah, belum have enough time karena kebetulan kan aku juga ada 2 bisnis sekarang yang She Wears Gold sama He Wears Gold dan itu masih dalam masa pengembangan lah. Tapi untuk marketing sendiri mainly aku di Instagram dulu. Jadi I treat Instagram as my showcase, kayak first kayak kalau bahasa di butik tuh ngelihat depannya dulu, dan untuk kayak sharing the behind the scenes, the story, itu aku lakuin di TikTok, karena generally 2 nature social media itu berbeda banget kan. Kalau di TikTok memang lebih lax, lebih kayak kita bisa lebih authentic gitu, and I think kayak promosiin bisnis di TikTok itu good banget, karena kita bisa humanize brand kita serelevan mungkin, tentang cerita-cerita, kayak gak usah terlalu serius, and we get to show our friendlier side lah of the business. Jadi aku pakai 2-nya itu in parallel, gak aku tinggalin satu atau aku put more effort in one gitu. Dan kalau di IG sih lebih fokus ke ads gitu-gitu sih. Gitu, tapi kalau misalkan kayak IG Stories IG Stories aku pakai itu untuk kayak lebih banyak ngobrol sih sama audience gitu. Karena again my brand itu juga nggak cuman jualan, tapi I think behind my brand I want to talk to a lot of these girls. Kayak dari namanya aja tuh She Wears Gold. Itu tuh sebenarnya terinspirasi dari awal-awal ketika bikin bisnis ini, aku tuh survei dulu. Kurang lebih tuh cewek-cewek tuh paling suka pakai metal warna emas tuh yang kayak apa? Ada silver, ada rose gold, ada gold. Aku tanya orang-orang sekitar aku. Dan generally respons mereka tuh banyak kan jawabannya silver, which is confusing karena aku kayak loh, gold sama rose gold tuh bagus. Kenapa orang-orang nggak mau pakai? Mereka pikir tuh warna gold sama rose gold tuh terlalu mewah untuk dipakai di sehari-hari. They feel like mereka kurang deserving lah untuk pakai warna-warna mewah itu setiap hari. And the idea itu aku pengen bikin mereka tuh ngerasa kayak it's okay to wear fine jewelry, it's okay to dress up, it's okay to overdress sometimes, kayak nggak apa-apa gitu. That's why namanya She Wears Gold. Jadi the idea behind my brand itu lebih ke that loh, creating that conversation. Makanya konten-konten aku di IG Story, di highlight, itu lebih ke female empowerment gitu-gitu, Kak. So itu aku pakainya sih situ sih. Nah, kayak gitu itu punya ide keren kayak gitu, eksekusinya gimana tuh? Eksekusinya sendirian atau langsung building the team atau gimana tuh? Oh, awal-awal sendiri semua, Kak. Bahkan sampai satu apa langsung 2 begitu? She Wears Gold and then He Wears Gold gitu? Satu. Ya, aku ada problem with delegating sih definitely dulu. Makanya aku sekarang udah senang banget udah bisa punya tim gitu ya. Karena dulu tuh aku pikir kayak no one can do it better than me. Jadi aku tumplakin semua kerjaan ke aku awal-awal She Wears Gold. Tapi untungnya menjelang akhir tahun lalu, aku sekarang udah ada koko aku juga yang bantuin. Jadi sekarang dia juga co-owner dari He Wears Gold. Dan November 2020 kemarin baru launch gitu. Nah itu sesuai dengan topik awal tadi ya. Kalau ditanya teman-teman tuh,
gimana sih caranya dari passion begitu nyampe ke 100 juta pertama? Apa aja? Ada faktornya kah? Atau ada apa stepnya kah yang mungkin dari Eva bisa di-share nih? Yang personally kalau aku mau mencapai angka ini loh yang harus ada nih. Step-step kayak gini loh. Maybe social medianya, maybe omsetnya, maybe iklannya, maybe I don't know. Wah, menarik nih. 100 jutanya ini banyak banget yang nunggu-nunggu nih momen pembahasan Exactly. uang. Exactly. Oke guys, I think my biggest tip buat kalian yang kayak ingin merintis di dunia entrepreneur gitu ya. Kalian harus pintar tahan diri, hemat-hemat, dan ingat uang kamu itu berbeda sama uang bisnis. Kalau bisa, kamu punya duit berapa, aku tuh 85% atau bahkan 90% aku masukin balik ke bisnis. Jadi aku terus keep the ball rolling sampai kayak bisa lipat ganda gitu loh. And aku juga nggak terlalu banyak money dial. Aku nggak terlalu banyak spending ke hal-hal yang kayak temporarily bikin aku happy. Dan I think having a long term financial goal itu penting juga sih Kak. Kayak kira-kira apa sih yang pengen kamu capai secara finansial di certain age gitu. Itu akan ngebantu kamu banget untuk tahan diri sih gitu. Dan ya bikin your personal accounting rapi. I think kalau aku sih aku nggak catat semua pengeluaran, aku nggak catat semua pendapatan juga. Tapi what I do itu kan kalau di BCA tuh kita bisa print buku rekening ya, atau kita bisa Yap, kayak print itu. Aku mutasi. setiap Iya, ya mutasi kita print semua mutasi kita dan itu kan bisa berhalaman-halaman. Aku print tiap 1 bulan atau per 2 bulan, lalu aku stabiloin. Kira-kira, oh ini over expense, aku nggak boleh expense banyak ini lagi. Terus hal-hal seperti itulah dan aku jadi kayak bisa analyze gitu tren aku kayak oh ternyata kamu terlalu banyak nih spend di makanan ya udah kurangin jangan terlalu banyak hedon kalau pesan makanan gitu dan ya tahan diri lah. I think it's an important aspect buat keep the ball rolling lah gede. Jangan terlalu banyak spend on yourself first. Sampai sekarang masih ngeprint buku tabungan itu. Kayaknya aku sudah gak ngeprint udah kayak berapa tahun begitu sih. Aku Aku ingat masih pertama Kak. kali aku ngeprint kayak gitu gila banget waktu aku di tahun awal-awal 2000 itu ya. Ngeprint begitu aku tinggal. Aku tinggal. Karena gak bisa, gak selesai sehari. Literally, aku tinggal. Lama 30 banget. buku. Sebulan sekali 30 buku. Udah deh. Waduh. That's insane. Iya makanya kan itu bisa tebel banget apalagi kalau banyak banget transaksinya. Aduh. Tapi Iya. itu seru. Aku seneng. Tapi itu seru. Seru-seru. Nah, itu kan dari sisi finansial nih. Kalau dari sisi gimana caranya mencapai angka itu tuh? Kalau menghemat doang, jangan di ini doang, itu kan nggak nyampe-nyampe tuh. Ada yang bilang sih, ya aku udah nggak makan apa-apa, tetap aja nggak nyampe 100 juta tuh. Gimana cara nyampe 100 jutanya tuh? Oh, 100 juta nggak cuman dari kayak, oke, kalau 100 juta dari bisnis, definitely kan itu yang aku bilang. Kayak, terus investasi bisnis kamu, improve, cari ads, cari apa, secara ini ya. Tapi, I think a lot of it juga, kalau 100 juta personal aku yang setiap bulan gitu, itu tuh dari multiple sources of income. Jadi aku nggak cuma patokin diri aku dari satu bisnis, tapi aku bikin 2 gitu. Terus aku juga ada uang dari endorsement, content creating. Aku juga kira-kira lagi belajar investing. Hal-hal seperti itu. Aku juga dulu sempat beberapa bulan yang lalu, aku sebenarnya baru stop beberapa bulan ini untuk stop komisi artwork. Tadinya sebenarnya aku masih terima lagi tuh kayak freelance work kayak misalnya ngedesain logo atau misalnya kayak ngedesain kayak branding gitu. Aku sebenarnya dulu masih terima beberapa bulan yang lalu, tapi sekarang memang aku lagi fokusin di content creating sih. So having a lot of sources of income menurut aku ngebantu banget dalam menambah add up ke 100 juta itu. Ya. Tapi apakah suggested kayak punya 2 bisnis gitu buat teman-teman ini, takutnya satu aja nggak kepegang apalagi 2 gitu kan? Jangan. Aku rekomend fokus dulu aja ke 1. Cuman kalau aku ngelihatnya ya, mumpung She Wears Code-nya juga lagi maju banget dan memang lagi ada growing demand yang kayak, Kak, kenapa nggak side by side? Aku pun bikin She Wears Code awal-awalnya, planning-nya tuh 3 tahun ke depan. Tapi banyak orang tuh bilang kayak, Kak, pengen bikin yang belinya tuh bareng gitu. And I feel like it's also kayak mumpung lagi dapat loyal customers-nya sekarang, why not introduce them to this new perhiasan cowok nih. Mumpung belum ada juga, masih blue ocean banget, belum ada yang main perhiasan cowok custom. So, aku langsung bikin dulu aja. Tapi generally ya, itu tuh melewati persiapan yang lama juga, Kak. Kayak secara financial, secara mental juga, aku tuh harus siapin banyak banget.
Dan aku tuh pas bikin He Wears Gold, aku udah siapin dana darurat juga in case He Wears Gold gak sejalan He Wears Gold. Jadi ya a lot of that lah, kayak financial literacy juga penting banget supaya kalau kamu pengen bikin bisnis, at least kamu ada landasan kalau kamu hit trouble gitu. Yes. Jadi paling enggak, tapi kan itu apa ya, saling saling terkait lah ya, si Wears Gold sama He Wears Gold ya. Bukan sesuatu yang randomly tiba-tiba totally different gitu kan. Tiba-tiba restoran gitu, Iya, satunya bengkel gitu bener, kan kayak. bener. Iya. Nah, Elemen ini fokus menarik penting nih. banget sih. Correct, bener banget. Kalau satu aja nggak bisa jalan, apalagi jalanin dua gitu. Dua-dua nggak bisa jalan nanti. Nah, ini pertanyaan yang Setuju. cukup menarik. Saya ambil sekarang aja. Untuk yang belum ada modalnya, kira-kira gimana? What do you suggest Sebenarnya kalau belum ada modalnya? Oke, ada banyak cara sih kalau untuk cari modalnya sendiri. Awal-awal, definitely kamu bisa mulai menghemat. Kalau kamu masih kayak mahasiswa atau kayak student, kamu bisa nabung. Itu the easiest way for you to kayak cari modal. Oke. And also another way, kamu bisa kalau misalnya pengen mulai bisnis gitu, itu start freelance jobs dulu lah. Jasa-jasa, menjual jasa itu gampang banget menurut aku. Hal-hal kecil kayak dulu pas aku sekolah, dulu aku tuh jual jasa menulis. Karena kebetulan aku tuh suka tulis cantik, tulis indah gitu, kaligrafi. Dulu aku jual jasa menulis aku doang, itu buat sekali tulis tuh 10.000. Itu lumayan banget kalau aku terus promosin ke semua teman-teman aku dan ada banyak repeat. You can get 100.000 sehari, itu udah oke banget, you know. Jadi coba cari apa yang kamu bisa lakukan dengan apa yang kamu punya sekarang. Let's say kamu sekarang punya kamera di rumah lying around. Belajarlah fotografi. Self-improvement itu penting banget ya anak muda menurut aku. Kayak banyak dari hard skill yang kita punya sekarang itu tuh gak kita belajarin dari sekolah. Aku belajar videografi, aku belajar fotografi, aku belajar kayak lettering, melukis, itu gak ada yang aku belajar dari sekolah, tapi dari memanfaatkan internet aja kuota. Kalau kalian bisa akses live ini, aku jamin kalian bisa akses tutorial-tutorial online. So, coba lah, cari kira-kira apa yang kamu bisa lakuin di luar. Atau hal-hal kayak joki menulis, joki apa ya, joki tulis kan banyak tuh sekarang tuh, atau kayak joki Yoki bikin attendance juga konten ada. lah. Yoki bikin Iya, konten lah. Iya kan? bener iya, lowongan TikTok content creator gitu-gitu itu kan gak butuh modal tuh, itu cuma butuh self improvement. Itu yang kamu bisa lakuin dulu menurut aku, dan itu menurut aku paling cepet juga sih dapat modalnya daripada kamu hemat-hemat terus kan ya, kesiksa iya, duitnya nggak makin banyak iya gitu. Jadi jasa is a good Berhemat itu way. tidak pernah menyenangkan kok sebenarnya ya kan. Bener. Itu kepaksa itu. Ya, tapi Mm-mm. habis itu ada yang nanya lagi nih, jadinya ini nih. Terus gimana caranya memasarkan jasanya itu tadi? My audience mostly Memasarkan. adalah marketing kan. Mostly adalah marketing and sales kan di audiensku kan. Jadi pertanyaannya kayak gitu tuh. Oke, aku punya jasa nih. Terus mesti ngapain nih? Bikin Instagram juga dari nol. Kira-kira dulu si Wearscope gimana tuh? Instagram masih nol. Terus trafficnya dari mana tuh? Di awal. Oke, kalau She Wears Gold sendiri sih, aku mulai benar-benar dari inner circle aku dulu aja. And I feel like a lot of people tuh nggak memanfaatkan inner circle mereka dengan baik. Sebenarnya word of mouth itu udah oke banget. Let's say kamu jual jasa jasa desain gitu. Ya hal sesimpel kayak kamu bikin IG story, poster, terus kamu minta semua teman-teman kamu inner circle 10 orang ngepost. 10 dah. Itu tuh your first reach out. Nanti pasti ada 1-2 customer yang datang misalnya. Kalau ada 1-2 customer yang datang, kamu bikin data untuk mereka, kamu bikin testimoni. Kamu bikin testimoni, dan testimoni itu yang kamu jadiin ads gitu. Kamu baru bisa berkecimpung di ads kalau udah ada testimoni yang baik misalnya. And also kayak ada banyak tipe of advertising yang bisa kamu lakuin kok, dan di Instagram tuh nggak terlalu mahal untuk mulai advertising gitu. Dan kayak kamu bisa mulai kalau dari 10.000 sampai endless gitu loh. Jadi I Sampai think ada sih. iya, Sampai habis tuh. habis. Jadi coba aja, ada banyak kanal marketing yang bisa kamu coba, but mostly to start off ya. Dari inner circle itu dulu aja, dari word of mouth. Kalau jasa juga kayak kalau misalnya kamu jual makanan ya minta review yang bagus-bagus lah dari orang-orang, lalu kamu jadiin itu konten dulu. Percantik dulu beranda kamu, baru ketika kamu invite orang datang ke rumah, orang-orang bisa kayak wow, wah bagus banget rumahnya, worth it nih buat kayak beli tempat, beli sesuatu di sini gitu loh. So balik lagi ke self improvement itu dulu sih, percantik dulu apa yang kamu punya, baru kamu marketnya dengan baik, karena banyak yang market tapi belum bagus gitu. Ada requirement nggak kayak berapa jumlah post di awal begitu? Sebelum Ada sih. kayak nge-ads gitu. Kan teman-teman kayak baru posting 10 kok sepi banget ya ini 10 ya kan? Iya.
Aku rasa kalau jumlah postnya penting juga sih, kayak you want to make sure ketika kamu ngundang orang datang ke rumah kamu udah siap bahasanya gitu loh. Yes, So yes. and I think kalau Rabbit juga faktornya di konsistensi sih. Kayak banyak orang yang kayak datang dari ads, tapi ketika ngelihat page kamu nggak aktif, ketika ngelihat page kamu juga kayak nggak ada conversation, there's no personality within your business gitu loh. Orang-orang jadi shy away dan malah cari bisnis yang mungkin follower lebih kecil tapi lebih aktif. Jadi kalau buat aku sih, aku dulu prinsip aku konsisten meski sepi. Dulu She Wears Good ketika followernya masih kayak 100, 200, itu aku post tetap story 10 setiap hari. Dan postnya, aku post satu atau dua sehari. Ya keep them engaged. Dan dari 100 follower yang kamu punya itu, jangan melihatnya cuma 100. But think of it as 100 orang yang bisa kamu ajak ngobrol. 100 orang yang bisa kamu tanya inputnya. 100 orang yang bisa kamu surveyin. 100 orang yang bisa kamu, channel jadi pembeli gitu loh. Don't Ya, soalnya banyak yang kayak kurangnya di situ, ngerasa kurangnya kayak cuman 100, nggak pede, enggak, itu tuh udah cukup banyak correct, gitu. correct. Ya 100 tetap orang, men. Asal jangan quote Agree. aja. 100 tetap berpotensi bawa dompet, gitu kan. Bener banget. Jangan beli kayak beli bot lah, apalah gitu. Itu jangan, karena ya mereka nggak bawa dompet gitu, nggak bisa dijualin. Nah, ini Bener. cukup menarik nih. Karena Eva tadi mulai dari bawah banget, maksudnya masih muda banget, kemudian dari nol juga. Nah, ini ada pertanyaan yang kayak Kak Eva dapat rasa lapar untuk selalu self improvement ini dari mana? Motivasinya ini dari mana? Nggak semua Wah, kayak begitu soalnya. Teman-teman aku pada suka jalan-jalan sekali. nih, Eva, create art gitu. Aku suka banget pertanyaan ini. Aku suka banget karena itu something yang pengen aku bener-bener bangkitin Yes, di yes, yes. kalian gitu. I feel like self improvement itu tuh not only appreciate self improvement itu a form of self love untuk aku gitu loh. I feel better about myself. I feel better about how kayak confidence aku juga, aku ngerasa nambah ketika aku tahu aku udah memaksimalkan seluruh potensi aku. So aku dengan cara aku belajar banyak hal, being able to do so many things, aku tahu I live this life and I have maximized it gitu loh. Aku nggak mau kayak let's say I am 20 and I'm 20, kayak ketika aku nanti let's say udah 40 dan aku sadar kayak kayaknya aku kalau pas masih muda ini aku bisa belajar fotografi deh. Atau ketika aku nanti let's say udah kayak 60 and I regret not trying to open a business gitu loh. Karena mumpung kita masih muda, we have like, aku selalu bilang kayak gini sih, kartu gagal kita masih banyak, kuota gagal kita masih banyak, Correct. kuota alay kita, kartu alay kita juga masih ada, gitu loh. Kayak it's okay to fail at a young age. Orang-orang tuh justru lebih nyantai kalau kamu gagal di usia yang muda. Kamu kalau mau alay-alayan, mau bikin konten TikTok, mau jadi content creator di usia sekarang ini, it's okay. Daripada nanti ketika Ya, kamu oke. udah, iya kan Ya. Kak, kayak kalau kakak sendiri ada nggak Kak kayak merasa kalau at a certain age you have to udah gak boleh main-main lagi. At what age did you feel that Kak? Kayak yang harus Sekarang. kayak udah serius gitu. Sekarang. Iya. Dangerous. Ya, I mean you say kayak kamu sekarang apa? 20-an? 20? 20? aku 19. Oh my goodness. Umurmu dikali 2 itu masih lebih tua aku. Enggak kelihatan Kak, serius. Enggak kelihatan. Jadi kayak oke, makanya mumpung masih muda, aku ngerasa kayak oke, aku udah Oke, anyway, tadi lanjutin yang tadi sedikit tuh. Tadi ada yang nanya tuh kan, oke, start from your inner circle dan sebagainya gitu. Tapi habis itu inner circle kita bilangnya apa? Minta harga temen dong. Itu gimana tuh? Oh, Joki nulis minta harga temen dong, gambar minta harga temen dong gitu. aku Pernah nggak kayak gitu? sebenarnya jujur aja aku awal-awal ketika orang-orang minta harga temen, ya aku iyain jujur harga teman, karena aku juga dulu belum ada portfolio, belum ada apa-apa, mereka minta harga teman, belum tahu apa yang mereka bayar gitu, aku portfolio belum banyak, aku iyain aja awal-awal gitu. Terus kayak ya udahlah, anggap aja itu harga yang harus aku bayar untuk free marketing gitu, anggap aja ini marketing aku lah, marketing cost aku diskonin jasa aku gitu loh awal-awal. Tapi lama-lama kayak kalau udah ada portfolionya sendiri gitu-gitu, justru orang-orang malah sungkan ke aku kalau mereka malah nego harga gitu.
Dan I feel like kalau kamu emang udah improve ya, kamu udah tahu harga diri kamu tuh segini, dan biasa orang-orang tuh udah patokin harga kamu segini, kamu nanti akan berani sendirinya tuh otomatis untuk bilang kayak, sorry harganya udah fix. Gitu. Aku ada banyak. Kalau ada campak sedikit gitu ya. Kalau nggak mau Iya. boleh kok yang lain. Nggak sebagus gue gitu. Iya boleh. Yang penting kamu udah kumpulin enough portfolio and you show them it's worth it. Harga aku tuh memang segini gitu. Nanti malu sendiri mereka, pasti, aku jamin. Pasti jamin. Kalau bilang, gue lagi full. Ih, gue lagi full. Misalnya. Gue lagi full. Sorry ya, gue lagi full. Kita duluin yang berbayar. Bener. Atau kayak udah full slotnya, kalau mau ikutan berapa bulan lagi pasti mager. Oke, so kalau sekarang ini, kalau tadi ngomongin tentang ads nih, kita ngomong tentang ads. Ada kayak budget khusus nggak sih, atau kayak berapa persen gitu dari misalkan dari omset yang dibalikin lagi ke ads, atau kayak ya udahlah 50.000 aja sehari yang penting rutin gitu. Lihat kayak rule di situ. Wah, sebenarnya ini tuh kemarin aku baru ngobrolin. Kemarin ada mentor aku juga, dia kasih aku persentasenya, tapi aku kayak sampai gak percaya gitu. Sebenarnya kan aku juga masih proses ya, belajar ads itu it's still proses for me juga. Awal-awal aku cuma dedikasiin kayak 30-40% dari income aku ya. Jadi kayak misalnya 100 juta misalnya bulan itu, ya aku dedikasiinnya kayak 30 juta gitu untuk marketing awal-awal. Tapi sekarang udah di hike up banget, katanya tuh a good number itu kalau nggak salah ya katanya ya 70%, 80%. Aku agak shock sendiri dengernya, tapi ya, who knows kalau itu benar. Jadi sebenarnya kalau untuk persentasenya aku belum ada fix number sih. Gitu. Alright, so kalau dari aku nih ya, aku pernah belajar di orang yang bilang sampai 90% pernah. Tapi aku juga pernah bilang kayak tempatku di Bonels gitu, kurang lebih ya kita roughly 10-15%, 13 sometimes 12 sometimes gitu. Jadi varied banget. Jadi emang beda-beda banget ya. Nah, rule of thumb-nya sebenarnya gini sih. Kita berani di angka gede banget kayak 90% if kamu yakin banget recurring-nya kencang. I see. Wah, aku sekalian belajar juga nih Kak, thank you banget loh. So let's say Netflix gitu. Gitu. Like income-nya full, misalkan income-nya let's say 1 miliar income-nya begitu. Kalau dia cuman spending separuh, maka dia dapat customer sekian gitu. Oke, per bulan yang akan recurring. Tapi kalau dia mentokin itu ke atas 90%, sisanya cuma diambil gaji doang, maka next month-nya recurring-nya kan gede tuh langsung tuh. Karena recurring-nya udah pasti. Oh, I see. Berarti kamu mesti ngitung tuh seberapa recurring dia, karena yang di spending gede itu adalah user acquisition cost jadinya. I see. Tapi kalau repeat-nya nggak banyak, itu dikecilin karena kamu butuh profitnya buat development, buat yang lain-lain gitu sih. Agree banget sih. Maka dari itu kalau kamu lihat startup yang bakar duit kayak begitu, itu nggak cuma 100%, 90%, dia di-boost ke atas. Bahkan pakai duit investor buat bisa nge-boost ke atas. Jadi income-nya sekian itu, ya? Itu yang disebut bakar. Karena ditargetin adalah user growth, gitu kan? Yang ditargetin user growth. Nah, user growth bisa dapat income dari usernya, or dari valuasi karena usernya banyak. Wah, daging ya kan? Belajar gitu, guys. Jadi bisa diputar kayak gitu. So it's depend on istilahnya ya, kerangka dari bisnisnya sendiri sih. So hopefully teman-teman juga paham ya. Jadi ada hal kayak gitu. Sama-sama. Jadi nggak perlu kayak 90%, 10%, it's depend. Itu artnya bisnis. That's the art ya, benar banget. Setuju, soalnya pas kemarin aku ada do my own counting, aku ngitung kayak 70-80, tapi aku pengen sisain banyak money di product development gitu loh, pengen desain jewelry, pengen sewa kayak jewelry designer, itu kan pasti ada cost yang harus aku hitung lagi kan. So bener banget, berarti relatif ya Kak, gak ada benchmark pasti, setiap bisnis ada. Wah, ada goalnya di ujung tadi ya, goalnya di ujung tuh mau kemana. Yes. Betul. Terus ini ada pertanyaan yang juga related dengan yang barusan kamu omongin, literally related banget. Mending mana ketika contoh aja di running a business gitu ya, mending mana inovasi atau memperbaiki sistem yang udah ada? Kalau kamu gimana tuh? Kalau tadi jewelry development berarti lebih ke inovasi tuh. Seberapa fokus ke sana atau fokus ke daleman? Ini dibenerin dulu, ini accounting ada yang bocor enggak, servisnya gitu. What do you think?
Aku lebih condong ke perbaikin dulu, baru inovasi. Karena kalau misalnya kayak kemarin nih, sebenarnya aku baru keluar dari fase berbenah. Jadi She Wears Good kemarin Oke. sempet kayak timnya aku centralize dulu, kayak oke, marketing nggak apa-apa kita slow down dulu, fokusin semua tim dalam streamlining proses. Maksudnya ngebebenah lah dalam proses kayak mempermudah proses custom. Maksudnya kayak dari kan ada lead time tuh antara customer ketemu barang, pilih warna, habis itu pilih mau custom apa, pilih teks apa, itu kan lama tuh. Aku sama tim kayak pikir dulu, brainstorm cara segampang mungkin supaya ketika next time kita keluarin inovasi baru, proses ini tuh udah lancar. Dan kita udah nggak perlu customer nunggu lebih lama lagi. Dari, let's say, waktu lead time 15 hari. Sekarang aku udah bisa potong jadi 7 hari doang. And itu loh, automating your business sampai aku bisa tidur dan besok gak mikirin sama sekali tentang prosesnya tuh bliss gitu. It's the most amazing thing. So, aku fokus ke berbenah dulu sistem, and then baru ke inovasi. Tapi kalau bisa, wise-nya terus dua-duanya tuh jalan in tandem lah. Karena I feel like proses berbenah ini nggak pernah selesai entirely. Kayak pasti kita terus berbenah occasionally gitu loh, kayak bebersih terus kayak barat rumah lah, berantakan per berapa hari. Jadi ya, Yes, ada aja gitu ya. iya ada aja, ditinggalin tiba-tiba berdebu sendiri padahal gak ada apa-apa gitu kan. So ya punya timnya yang Itu bisa fokusin ke inovasi sama personal gitu, yang kayak internal. itu temen kemarin aku ada temen yang memang pending order aja sampai 21 hari. Nah, kemudian itu Waduh. dia pakai jadi angle iklan. Kalau di tempat kita, saking bagusnya, orang aja sampai berani nunggu 21 hari, dia tulis gitu, di iklan. Wow, gak, Malah 21 hari orang itu itu lama datang nggak banget ada yang loh. komplain. Itu Karena memang, retention yang lama banget, hebat. Hebat. Bener kak, jadi kayak berbenah dulu kan ya, baru yes, loyal datang sendiri. Benar, loyalty datang sendiri. yes, yes. Oke, so gini sekarang. When you build tadi, sudah mulai ada tim kan? Dan kamu pertama bilang bahwa kamu lebih ke perfectionist di mana kayak nggak bisa delegating. What changed you? Wah, oh my gosh, ini topik yang I don't know. I feel like ini aku baru keluar dari fase itu, jadi aku masih kayak wah, tough topic to discuss. Tapi I think ya, the key to you think you can do it good. Kayak kamu pikir kamu bisa melakukan itu yang terbaik. Percayalah, ada orang-orang yang jauh lebih hebat dari kamu. Udah itu aja. Kayak aku tuh selalu pikir kayak kalau aku sendiri yang lakuin marketing, pasti di bisnis ini akan paling jalan. Oh, enggak. Sekarang admin marketing aku, head of marketing aku, lebih jago dari aku. Gitu loh. Jadi gak usah takut untuk mencoba guys, karena you stay foolish, stay curious. Dan kuncinya sebenarnya kalau kata mentor aku juga tuh, the key is in people. Kayak kalau kamu bisa investasi yang paling banyak gitu ya, invest in people gitu loh, kayak invest in skills gitu, karena mereka tuh benar-benar kalau penggeraknya bisnis kamu. So ya, aku that term lah, that humbling down, yang kayak kamu tuh belum siapa-siapa, kamu belum bisa semuanya. Try to hire people dan ngefek. Itu aja sih guys, humble yourself. Kalau finance gimana? Amin, kalau finance itu kan sometimes kayak nggak berani di delegating ke other people gitu. Kalau untuk duit kan bahaya banget, nanti dibawa lari dan sebagainya gitu. How about you? I see. Kalau finance sih aku masih personal sih, masih bisa kepegang sendiri. Right now, tapi aku memang lagi cari proses dalam, kan aku ada plan untuk expand jadi PT, aku juga sebentar lagi ada kayak pengen expand into other lines lah, kayak nggak cuma She Wears Gold in the near future. Jadi aku pasti udah butuh accountant lah. Aku juga lagi, kan kalau udah ngurusin PT gitu banyak pajak dan lain-lain kan, and many ya requirement lah. Jadi feel like harus butuh accountant kan kak ya. I feel like gitu. Masih di sini nih, hire-mu di mana? Hire orang kayak tadi gimana? Kayak bisa nemuin, wah ternyata dia lebih jago marketing daripada gua nih gitu. Hire prosesnya di mana? Amin kayak nyari di LinkedIn kah, atau dari teman-teman sendiri kah, dari keluarga kah, atau gimana tuh biasanya? Gini, aku grateful banget. Branding aku di She Wears Gold udah lumayan kuat, dan dari aku sebagai content creator juga udah ada orang-orang yang terbiasa denger aku gitu kak. So what I did, aku upload aja story aja gitu. Gitu. Yes, Instagram. Kurang lebih sama sih dengan kita waktu aku ngebangun tim di tempatku sih, sama sih, pakai Instagram, pakai story dan sebagainya begitu. Nah, pernah tahu nggak sih sekarang kalau misalkan ini kita waktunya juga kurang dikit sih, nggak apa-apa. Aku nanya ini deh.
Kalau misalnya sekarang kan pemasarannya lebih banyak pakai Instagram, let's say orang datang ke Instagram kayak begitu. Mm-mm. Do you know kayak berapa itu dibawa ke website kah atau pakai DM kah atau gimana tuh flow-nya dulu tuh? Orang beli di Instagram ya. Instagram atau iya. Oh, I see. Jadi kalau aku di Instagram tuh setelah many trial and error ya, aku pernah coba WhatsApp, aku pernah coba pakai kalau kakak tahu Milkshake. Jadi dia tuh kayak semacam Linktree gitu. Jadi dia tuh kayak apa ya? Website yang bisa lead ke other website. Awal-awal aku Yeah, pakai yeah. gituan dan ya aku coba taktik, tapi ternyata yang paling efektif untuk aku itu membuka platform lewat DM. Jadi aku memang ada tim khusus yang handle IGDM dan nanti mereka yang respon terus ke Shopee langsung. Jadi kanal utama aku untuk pembelian sih sekarang Shopee karena di Shopee tuh mereka bantu aku banget dalam proses menambah fitur variabel untuk custom. Karena kan produk aku custom banget nih, ribet. Platform marketplace yang paling friendly untuk custom Shopee guys. Jadi kalau misalnya kalian punya produk custom, aku rekomen Shopee sih. Aku udah coba Tokopedia, udah coba Lazada, udah coba Blibli gitu-gitu, paling friendly tetap Shopee. Gitu. Anjing. Jadi trafficnya kebanyakan memang dari situ ya. Iya, Nah benar sekarang banget. kalau misalkan ini nih, pernah nge-follow up gak sih customer yang sudah beli itu gimana cara proses follow up-nya? Misalnya gini, udah beli terus mau nawarin lagi nih ada model baru, ada inovasi baru. Follow up-nya biasanya gimana tuh? Oke, kalau di Shopee kebetulan ada fitur di broadcast-nya sih yang bisa kayak target orang-orang yang udah purchase gitu. Ada fitur itu, tapi mostly kalau aku sih reach out-nya lewat format diskon. Jadi kalau misalnya mereka udah purchase, they have bisa diskon lagi for next purchase gitu loh. Atau enggak ya misalnya kayak ada birthday month gitu loh. Kalau misalnya kalian udah pernah beli SWG gitu, udah beli perhiasan SWG dan kalau nonton bulan ini, foto sama produk itu, I'll give you a discount gitu. So that's how I reach back sih. Masih minor kayak gitu, but I think ke depannya aku mau coba pakai performance ads retargeting lewat Facebook. Lagi belajar sih, soalnya kayak kompleks ya. Aku belum bangun website gimana banget. Kalau Gitu. nge-follow up yang belum beli ada nggak? Nge-follow up yang belum beli, ada juga. Kalau di Shopee ada teknologinya yang kayak mereka tuh bisa detect kalau orang udah taruh di keranjang mereka tapi belum di check out. Oh iya iya iya. Nah, Jadi, maksudnya kalau dari Instagramnya kan belum ya. Jadi oh, sewaktu orang itu masih dari Instagram, masih lihat-lihat aja ini, belum sampai add to cart di Shopee, itu belum bisa diutak-atik kan di situ kan? itu belum bisa. Itu belum bisa, tapi ada retargeting lewat Facebook. I know. Itu. Tapi I don't know how to run that yet. Lagi belajar actually. Ini baru aja. Sebelum live ini aku lagi nonton di YouTube tentang retargeting. Pas banget. Hopefully bisa jalan ya. Amin, Gitu, amin. Kak. Ya, jadi let me share one thing ya. Ini juga buat teman-teman juga kan, karena aku main di list building. Jadi waktu itu aku pernah ngelakuin ini. Aku pernah ngelakuin jualan BH internasional waktu itu. I It's see, I quite see. big sih. Seminggu 4 miliar lumayan lah ya, segituan. I'm spending iklan itu 2,3 miliar waktu itu seminggu. Jadi sehari aku spending kayak 300 jutaan jual BH internasional. Jadi marketnya internasional. So what I did adalah aku pakai Instagram tuh, kemudian aku iklanin. Model iklannya itu memang kreatifnya lumayan sih, karena my wife yang create kemarin itu kayak Esinon TV, Esinon TV things gitu loh, kayak I angle-nya semuanya see. Esinon TV gitu, kayak model-model gitu, home TV shopping kayak gitu, model iklannya. Nah itu kita iklanin. Kemudian setelah masuk ke website kita kasih kita kasih kayak semacam random discount. Jadi kita minta gini, masukkan nama dan email untuk mendapatkan random discount. Start from 10% sampai 90%. Tapi 90% jarang keluar. Most of the time cuma 20%. Kan random gitu kan sebenarnya kan. Jadi bentuk lottery gitu ya? Wah, menarik banget. Kayak lotre begitu. Nah itu my generating kayak leads yang masuk itu crazy enough sih, kayak gila banget. Nah dari spending dari total omset yang aku lakuin per month, itu 20 sampai 25% datang dari leads yang aku email broadcast. Naik 20-25%. Berarti kalau misalkan itu nggak dilakukan, aku kehilangan 20 sampai 25% dari omset. Exactly. Gitu, per month. Exactly. Wah, gila. Berarti mostly itu bahkan dari retargeting ya? Not only Itu belum retargeted. Itu cuma orang yang kayak
ya coba deh, siapa tahu aku dapat diskon, siapa tahu dapat diskon gitu kan, kayak 10-90% kan lotre. Orang suka ke kasino, Oh saking ya, kagak ada duitnya gitu kan. bener 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 bener. Wah, Orang suka itu, aku itunya aku gitu. belajar banyak banget nih Kak. Wah, mantep banget. Jadi Jadi ide ide maybe bisa dibuat random. kayak gitu tuh. Wah, Random giveaway, random discount lah. Most of the time itu cuma kayak 20-25% yang I buat orang see. join. Tapi sometimes bisa 50, sometimes bisa maybe 0,1% dari maybe 1.000 orang masuk, kamu keluar 90% diskon. Itu So, pinter banget Kak. 90% Wow. Wow, 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 wow. 90% diskon seolah-olah kayak duit gede kan. Tapi kamu ketika kamu set di 0,1%, sebenarnya adalah biaya akuisisi 1.000 orang itu adalah itu tadi. Kan tinggal ngitung Bener doang banget. sebenarnya. Bener, bener, bener. Biaya akuisisi gitu. Cost per acquisition-nya jadi dikit banget sebenarnya. Correct gitu kan sebenarnya karena 0,1% gitu. Ya tetap Iya, keluar, kita iya. nggak bohong sih. Bener, Nah bener, gitu. bener. Habis itu baru diajar edukasi, ada produk baru, ada ini baru. Nah kemarin maybe bisa dikombin karena kamu custom ya. Kemarin tuh ada satu temen jualan gold ketika Valentine, aku nggak tahu kamu udah ngelakuin atau enggak. Ketika Valentine dia bikin kayak semacam ini mawar tapi dari gold gitu. Nah itu dijual Oh. 1,8 juta. Itu katanya lakunya kenceng banget karena mawar gitu kan dari Valentine Hmm. gitu. Oh my goodness, that's actually pinter banget ya. Wah, boleh banget nih. Aku tuh langsung kepikiran Kak, ide dari Kakak kayak gimana kalau aku bikin kayak semacam yang kayak mystery mystery purchase kayak kalian beli banyak. Nanti siapa tahu aku selipin logam mulia asli di salah satu purchase. Wah, kayaknya seru nih, bakal banyak yang berlomba-lomba. Kemarin itu teknik itu dipakai si ini my one of my coach ya, teman-teman tadi di Iya, sini udah pada nyebutin si coach Tommy sih, dia jualan ayam potong itu iya. bisa dapetin hadiah diamond, itu omset naik Ah, berlipat-lipat. wow, wow, Mak mak wow, wow, beli that's ayam actually borong smart. soalnya pengen dapet diamond. Ah, itu pinter banget Kak. Oh my god. Aku kan lagi bangun website sekarang. Wah, aku bisa banget sih pakai teknik yang tadi lotre. Nanti aku update Kakak deh kayak Kak, aku udah siap implement siap nih. siap. Wes. Kredit sekali ini udah untuk fitur ini. Lagi bangun Thank website. you, thank you. Alright, so sebelum kita akhiri, ini sudah sejam, nggak kerasa nih kalau ngobrol entrepreneurship kayak gini sih. Waktu Iya, time seru flies banget. banget ya. Bener, bener, Buat bener. teman-teman sebelum kita akhiri nih, buat teman-teman yang saya akan ada namanya LBM Live. Jadi list building mastery live. Gimana cara ngebangun list dengan cepat, dapetin 1.000 orang dengan cepat. Salah satu caranya barusan saya sebutin barusan tadi. Dibuat undian kayak begitu, orang antri datang. Jadi kalau Anda sudah ngiklan nih, Eva mungkin pernah tahu nggak statistik orang convert kalau dari iklan disuruh beli, statistically itu cuma 2-3% yang beli on the Bener. spot. Sisanya Hmm. bukan nggak mau, belum siap. Nanya dulu lah, nanya teman, lihat review lah dan sebagainya. Itu 97%-nya. Jangan sampai 97% ini itu hilang. Karena begitu kita ngiklan, orangnya datang nih ada 1.000 orang nih, yang beli cuma 2, 3, 4 gitu. Sisanya ini pergi lagi. Jangan sampai kayak gitu. Ini harus ditangkap. Itulah konsep dari yang Oh, saya, I saya see. sering share yaitu list building. Gitu kan. Jadi kita ambil orang ini, kita edukasi. Saya akan ada list building mastery live. Jadi buat Anda yang pengen belajar kayak tadi, gimana cara dapetin cepat prospek, itu silakan langsung join di sini ya, Aku juga daftar. leadbuildingmastery.id. Aku juga daftar. Saya ketik di sini. Setuju Supaya banget. kita tuh nggak buang-buang duit aja begitu, tapi nggak ada ininya kan, nggak dapat apa-apa. Yang beli cuma dikit, habis itu sisanya tuh ngilang begitu aja. Nah ini loh yang pengen kita selamatkan. Ini yang mengubah loss ke profit sometimes. Karena kalau misalkan kayak Eva tadi, dihabisin tuh 70% dari revenue-nya dihabisin buat iklan lagi. Maka kalau kita bisa nambah revenue di belakang 20% lagi dari yang orang subscribe, itu udah lumayan banget loh. Dari yang aslinya Bener banget, profitnya cuma bener banget. 30%, tambah 20% lagi kan lumayan di situ. Iya, iya. Itu tadi yang story tentang kakak ekspor BH itu inspiring banget sih, Kak. Aku akan langsung praktek habis ini. Thank you. Thank you so much for it, guys. Kalian wajib sign up. Wajib sign up. Thank you so much. Oke, Eva, sebelum kita akhiri ada pesan-pesan buat teman-teman yang baru mau mulai, masih ini gimana caranya, semangatnya semuanya, silakan. Wah. Oke, kalau untuk teman-teman di sini aku jamin kayak I hope ya, generally setiap kali aku ngikutin kayak pembicaraan tentang entrepreneurship kayak gini, aku langsung ngerasa motivated, langsung ada api in me that I want to start langsung. I recommend you guys buat langsung do it now. Kayak abis ini juga langsung lah pikirin
nama bisnis kamu apa gitu. Itu akan motivate kamu to keep going. Jadi aku harap dari live ini kamu nggak cuman kayak ngerasa inspired, tapi ada hasilnya juga loh, gitu. Mulailah langsung planning, karena now is the perfect time buat kamu untuk gagal. Now is the perfect time untuk kamu untuk coba sesuatu yang baru, keluar dari comfort zone kamu, belajar hal-hal yang akan self improve diri kamu lah. Self improvement itu key untuk kayak tabungan kamu untuk masa depan juga lah. Nanti entah itu kamu nanti akhirnya gak jadi bikin bisnis, misalnya kamu kerja di perusahaan, having that extra skill akan bikin kamu menjadi kayak edge lah, akan menambah edge juga ke portfolio kamu sebagai person. There is never ada kurangnya dari self improvement. So start now, mulai dari besok, mulai dari hari ini, coba do one thing every day that motivates you to start yang akan bikin kamu bangga in 10 years lah, gitu. Jangan takut untuk gagal, karena gagal itu harus. Kalau gagal, kalau hari ini paling nggak kalau hari ini gagal masih ada bisa nyalahin COVID lah ya. Ada yang disalahin dong guys. Oke, start now dengan screenshot ini semua screenshot, kemudian di-share ke teman-teman, di-share di story, tag juga Denny Santoso sama Alicia bener right? Yes, Alicia Eva 9. Alicia Eva 9. Jadi langsung di tag seperti itu, kemudian tulis aha momennya, jangan cuma bilang ini daging. Kita nggak perlu dipuji teman-teman. Yang penting adalah aha momennya, supaya kata-kata itu bisa di-share ke banyak orang. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya, jadi hopefully take action dari itu aja. Kita udah ngasih ini semua free, help us untuk spreading the message, the insight and everything keluar sana. I think itu so far guys. Thank you so much juga buat Eva udah nyempetin gitu. Thank you so much sekali lagi ya, sama-sama. Buat teman-teman stay safe ya. Jaga-jaga, kemudian ya take action. Alright guys, good night and bye-bye. Thank you so much guys. Bye-bye.